Nikahilah 2 atau 3. 2, 3 atau 4. Abang mah kenapa cuma 2? Gantengan mana Mbak Ariel sama Yesus Mbak? Ini, Pak, Melkisedek. ini, Pak. Nah, Abraham ketika ngasih Melkisedek menjadi imam, dengar. Anda kan nggak ngerti nih. Abraham memberi 1/10 dari miliknya kepada Melkisedek. Melkisedek membawa roti dan anggur. Memangnya Melkisedek membawa kurban kambing? Ada pertanyaan mengenai 2 Korintus 11 ayat 8 Kak. Baca. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Mohon penjelasannya Kak. Apa yang dijelaskan? Nah, di situ tentang Paulus tidak mementingkan diri. Nah, yang ku tanya itu Kak, jemaat-jemaat lain telah kurampok. Maksudnya yang dirampok itu gimana? Kau baca ayat sebelumnya. Kak, aku mau nanya Kak, apa dia ke toilet? Apa yang mau ku jelaskan? Kayak gitu. Yang ini Kak, yang kalau ayat sebelumnya ayat 7, apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Aku kurang ini Kak, kurang ngerti, kurang nemu Baca jawabannya. aja dulu. Sebelum ayat itu bacakan coba. Sebelumnya yang ayat ke-6, jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakan kepadamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Terus? Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Kemudian ayat yang ke-8, jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Ayat yang ke-9, dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Terus yang mau kau tanyakan apa? Yang maksudnya yang saya tanyakan itu Kak, jemaat lain yang telah kurampok gitu Kak. Iya. Adalah maksud yang dia rampok itu adalah jemaatnya. Itu dirampas menjadi jemaatnya Kristus. Oh, soalnya ada ini Kak, pernah aku masukkan ke roomnya yang Gak usah masuk ke roomnya dulu. Maksudnya di sini kamu paham nggak? Kristus Ya, di itu sini- sedang satir kepada orang-orang di Korintus. Di Korintus kan? Iya, di Korintus Kak, 2 Oke. Korintus ayat 11. Di situ kan Rasul Paulus itu mengatakan kan, aku tuh bekerja lebih keras daripada kamu. Adakah aku mengambil upah daripadamu? Jemaat lain kurampok, maksudnya adalah jemaat lain itu sudah aku jadikan jemaatku. Itu maksudnya itu. Berarti Adakah yang dia sebelumnya- minta bayaran untuk itu? Nggak ada. Yang sebelumnya tidak pengikut Kristus menjadi pengikut Kristus, gitu Ya. kira-kira. Udah saya bilang, jadi Rasul Paulus itu sedang satir kepada orang. Adakah aku meminta sesuatu daripadamu gitu? Kan sementara Rasul Paulus itu bekerja lebih keras dibandingkan rasul-rasul yang lain. Itu kan dikatakan. Iya, betul. Dan itu bukan rampok sebenarnya, dirampas. Gitu. Ada lagi bang, kan jemaat yang dirampok, bukan harta jemaat kan yang dirampok, bukan gitu tulisannya kan? Iya Kak, tulisannya Jadi tinggal cara membacanya aja. Gitu. Ada lagi bang yang mau ditanyakan bang? itu aja sih Kak yang saya tanyakan Kak. Iya. Rebutan pengikut iya, karena jemaat di Korintus itu tadinya sebelumnya adalah pengikut pagan. Itu ya untuk yang di bawah ini ya. Kenapa Rasul Paulus itu merampok mereka? Karena mereka itu tadinya menyembah berhala. Makanya harus dirampok, dirampas menjadi muridnya Yesus. Jadi jemaatnya Yesus. Seperti itu Bang Si Batu. Ada lagi yang mau ditanya Bang Si Batu? Untuk sekarang itu aja sih Kak. Ya, Tuhan memberkati. Iyalah,
Aku juga mau merampas semua jemaat orang di sini agar menjadi pengikut Kristus. Kenapa? Kenapa? Aku suka ngerampasin jemaat orang supaya mereka menjadi pengikut Rasul Paulus. Salah. Itu. Ya nggak masalah, orang disuruh Yesus kok menginsapkan semua orang jadi pengikut Yesus. Nah, apakah aku meminta upah untuk itu? Tidak. Yang pasti kami tidak merampok karavan, kami nggak merampok upeti dari orang gitu ya. Kami tidak. Yang penting saya tidak merampok donasi orang. Selamat siang. Nah, sabar ya bang ya. Itu yang penting jemaat aja yang kurampok ya kan. Donasi nggak apalah penting sama aku. Emang kau kira aku suka ngerampok-rampok donasi orang? Donasiku aja dirampok aku santai. Donasi gua aja dirampok nenek-nenek gue selaut. Dirampok pria jahanam aja aku santai ya kan. Biarin aja nanti mereka dapat sendiri ya kan. Dirampok boti pun aku santai. Aduh, silakan Bang Rahmat Sitiler. Silakan. Gitulah ya. Apa yang mau ditanya? Ya, pertanyaan saya begini. Banyak orang-orang Kristen itu ternyata melanggar Matius 19 ayat 6. Apa tuh Matius 19 ayat 6, Bang? Kenapa orang Kristen itu nggak menyadari atau ayat itu? Apa? Ayat apa? Ayat Matius 19 ayat 6. Ya apa itu, Bang? Ya bacalah, di situ kan ada. Oh, Anda ngomong kok nggak bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang dipersatukan? Mereka berdua udah bukan menjadi dua lagi, melainkan satu. Jadi barang siapa ya kan yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Nah, Terus? itu banyak itu orang-orang Kristen itu melanggar Emang itu. itu artinya apa, Bang? Hah? Emang artinya apa itu? Iya, menikah nggak boleh cerai. Mereka bukan berdua lagi, melainkan satu tubuh sudah. Terus? Kenapa orang Kristen banyak bercerai? Kenapa orang Kristen banyak bercerai? Yang Iya. menceraikannya siapa, Bang? Ya menceraikan ya diri sendiri sama manusia itulah. Loh, kalau diri sendiri menceraikan, di situ dikatakan orang lain nggak boleh menceraikan pernikahan. Yang betul lah kau. Ya, Apa betul. yang sudah Mereka bukan didengar ya nih ya, mode anak TK ya. Dengar sini Bu Guru, anak-anak, apa yang sudah dipersatukan Allah, laki perempuan, tidak boleh diceraikan pelakor. Ini tidak boleh diceraikan manusia, ini manusia yang lain. Nggak boleh menceraikan satu daging ini. Itu siapa yang jadi pelakor, Bang? Hah? Rasan? Yang jadi pelakor itu di Lope Gayungping. Apa yang sudah disatukan Allah tidak boleh diceraikan ini. Kok banyak yang nggak sadar? Siapa yang nggak sadar, Bang? Abang ya, daripada sibuk ini ya bilang banyak orang Kristen yang nggak sadar. Anda sadar nggak sih? Anda sebagai orang Islam, An-Anfal ayat 12 udah dilakuin belum? Kalau Islam ada ayatnya boleh nikah, boleh nikah 2 kali. Ya kalau situ kan kalau orang-orang situ kan nggak ini. Di konsepnya. mana ada ayatnya orang Islam boleh nikah 2 kali? Mana ayatnya? Ya boleh. Mana ada dalilnya? Ada dalilnya. Mana coba tunjukin? Coba saya tunjukin. Aku nggak bawa Al-Quran. Oke, abang istrinya ada berapa? 2. Kan disuruh 2, 3 atau 4, Bang. Kenapa abang nggak 2, 3 atau 4? Ya karena ekonomi Berarti abang juga nggak pernah menyadari ayat abang. Ya, di ayat itu banyak sebenarnya orang Islam yang nggak mengerti, nggak melakukan ayat itu. Disuruh nikahilah 2 atau 3, 2, 3 atau 4. Abang mah kenapa cuma 2? Berarti orang Islam juga banyak yang nggak menyadari ayat itu. Jadi kalau ada orang Islam istrinya 1, dia nggak tahu ayat itu.
Kenapa bang? Jangan saya tanya. Ada nggak orang Islam yang istrinya satu? Apa? Ada nggak orang Islam yang istrinya satu? Oh, banyak. Kenapa dia nggak tahu ayat itu? Itu harus banyak. Nggak boleh satu. Kalau satu berarti dia nggak mampu. Senggol dong. Ya, iya bang. Daripada bang sibuk nanyain kenapa orang Kristen nggak sadar itu, kenapa itu nggak sadar juga ayat itu? Harusnya gitu dong. Jangan satu. Keras. Jangan kasih kendor. Iya kan? Kemana aja lu kok Anes? Udah nggak sayang lagi nih sama Mbok Jegek. Kok Anes. Udah dapet cewek baru kok ya, lupa kok sama aku. Memang dapet. Salam Kak Agat. Halo. Aku mau lanjutin tadi aku Kristen Kak. Masalah kita bahas masalah poligami tadi tuh Kak. Kok kejarlah dia. Males pula aku. Kenapa? Kau kan mau bahas sama dia kan? Kejar. Aku udah males bahas sama dia Kak. Koko dilawan aja. Halo Kak Kutu Laut. Halo Kak Kutu. Halo Kutu. Waduh. Halo Kak Kutu Laut. Halo Kak Nana. Halo, shalom Kak. Shalom, silakan Kak Nana. Ya, mau bertanya di Pengkhotbah 7 ayat 16. Apa Di tuh? situ dikatakan, janganlah terlalu saleh, janganlah berperilaku terlalu berhikmat. Kenapa dilarang ya Kak? Sementara itu kan bagus kalau saleh dan berhikmat. Coba baca sebelumnya ayatnya. Dalam hidupku yang sia-sia aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Ada orang saleh yang mati dalam kesalehannya. Ada orang saleh yang bodoh, makanya dilarang jadi saleh yang mati binasa karena kesalehannya. Jadi jangan jadi orang saleh yang bodoh, itu maksudnya. Iya, saking kesalehannya dia terlalu saleh, dia mati. Itu ditipu orang, segala hal. Jadi orang saleh harus juga jadi orang bijaksana. Itu maksudnya. Kemudian ini janganlah berperilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Berarti kalau kita jangan terlalu saleh, berarti harus berhikmat kan gitu Kak? Di situ juga dikatakan janganlah kamu terlalu berhikmat. Dilarang juga kan? Karena orang berhikmat, coba baca lagi ayat yang sebelumnya tadi. Jangan terlalu saleh, ada orang fasik. Yang ayat sebelum dari ayatmu tadi, coba. Yang ayat 15-nya Kak. Iya, di ayat yang tadi kamu baca. Dalam hidupku aku sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Itu sebelumnya. Nah, jadi ada orang yang berhikmat, tapi hikmatnya itu dari dunia. Dia selalu berhikmat, tapi dia lupa bahwa butuh ketulusan untuk setia dan taat kepada Allah. Ada orang-orang yang seperti itu. Ada orang yang terlalu saleh, dia mati dalam kesalehannya, itu adalah orang-orang saleh yang bodoh. Gitu. Orang-orang yang saleh yang tidak taat kepada Allah. Gitu. Jadi tidak boleh yang seperti lagu itulah ya Kak, yang sedang-sedang saja gitulah ya Kak ya. Bukan, tapi jadinya harus seperti apa? Harus menjadi seperti Kristus yang adalah kudus itu. Dikatakan orang saleh itu binasa dalam kesalehannya. Berarti ini adalah kesalehan yang munafik, ngerti nggak? Ada orang yang tampak saleh di depan orang. Ada yang dia orangnya berhikmat, seolah-olah dia yang paling benar di mata semua orang. Tapi di balik itu, dia tidak taat kepada Allah. Jadi orang-orang binasa yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Orang yang berhikmat yang dimaksud di situ adalah orang yang berhikmat tetapi tidak taat kepada Allah. Apakah itu berguna kepada Allah? Kesalehanmu, hikmatmu itu tidak berguna di hadapan Allah kecuali kamu hidup menjadi kudus.
Itu yang dimaksudkan Tuhan. Oke, Kak. Paham. Oke, itu aja sih, Kak. Makasih banyak. Shalom, Tuhan berkati. Filosofi berlebihan itu tidak baik, jatuhlah lebay. Bukan. Kan dikatakan orang saleh binasa dalam kesalehannya. Binasa itu artinya apa? Dia berarti saleh hanya di hadapan orang. Orang-orang munafik gitu loh. Aku gak mungkin menjadi penginjil. Ini semua karena Tuhan. Hei, setan itu menginjili. Kamu kira orang yang menginjili itu semuanya karena Tuhan? Tuhan yang memampukan? Bukan. Setan juga bisa memampukan orang untuk menginjili. Kau kira? Jangan salah, kita udah lihat itu kan. Orang-orang yang dimampukan Tuhan itu untuk ngeraup uang. Udah. Dia hanya jual nama Tuhan. Makanya aku bilang, lihatlah dari perilakunya. Tapi bukan dalam perilaku kemunafikan gitu loh. Yang kalian lihat ini kan hanya yang mau ditunjukkan oleh seseorang. Betul kan? Ada yang tuh, aku nggak mungkin menginjili. Ini karena Tuhan memampukan. Cuy, gua katakan gitu. Kau kira iblis nggak bisa memampukan orang untuk menginjili? Demi? Banyak. Ya, tapi lihatlah. Apakah dia menjadi pelaku firman? Coba, banyak orang yang selalu mengatakan gitu. Saya tidak mungkin begini, saya tidak mungkin begitu. Ini karena Tuhan, ini karena Tuhan, ini karena Tuhan. Baptis dulu yang benar, nggak usah bacot. Krisma dulu yang benar, jangan banyak bacot. Banyak, yang gue lihat tuh banyak yang kayak gitu. Semua karena Tuhan, Tuhan memampukan. Dah, gue katakan seperti itu. Ingat Matius 7 ayat 21-23. Itu bukan buat orang lain, buat oten. Ya, baptis dulu kamu yang benar. Jangan banyak bacot di sini. Tuhan memampukan. Ingat ya, setan itu memampukan kita. Mampu supaya kita munafik. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang selalu bawa-bawa nama Tuhan. Prank. Baptis dulu yang benar. Udah tahu firman kok nggak ngelakuin yang benar. Ah, bacot. Nggak apa-apa sama gue udah bilang. Ya, ini menggemaskan prank. Gitu ya. Pak Mulyadi 95 yes. Ya, ya. Ada yang mau ditanya? Ada. Silakan. Gantengan mana Mbak Ariel sama Yesus, Mbak? Gantengan Ariel. Gantengan Ariel? Iya. Oh. Kok gantengan yang dicipta, Mbak, pada penciptanya? Iyalah. Karena pencipta kan tidak berwajah. Gantengan Tapi mana, Pak? Yesus berwajah, Mbak. Oke, itu kan kemanusiaannya. Angin pun nggak terlihat, Mbak, tapi terasa. Iya, karena kau kan punya indera peraba. Ya, ini indera keimanan, Mbak. Mana ada indera keimanan, Pak? Pak, sekarang saya tanya, Pak, gantengan mana Bapak sama batu? Gantengan mana Bapak sama batu, Pak? Gantengan saya lah, Bu. Kok batu dirindukan? Karena Kenapa batu itu lebih kemana, Bu? dirindukan dari Anda, Pak? Batu itu dari apa sih? Mana, Pak? Dari surga. Jadi lebih gantengan batu yang dari surga? Udah dibilang kan gantengan aku, Bu. Oh, tapi kenapa orang banyak merindukan batu daripada Bapak? Berarti kok nggak ganteng? Jadi Ariel ganteng kok nggak disembah, Bu? Mana ada orang menyembah karena kegantengan? Memangnya ada orang menyembah dicipta, Tuhan. gantengan yang dicipta. Saya bisa juga balikin itu ke Anda gitu loh. Jadi apakah Tuhanmu disembah karena ganteng? Nggak ada cerita kegantengan. Terus kenapa kau bilang Ariel ganteng disembah? Nah, jadi Bapak sebelum bertanya, pikirkan dulu sebelum saya membalikan itu kepada Anda. Paham? Ya nggak
nggak bermutu dan nggak berilmu. Turun aja Pak. Apalah ini. Silakan mengantuk. Opa. 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 Dari tadi sudah ini toh. Oh, pulang dia. Opa Senolin. Iya, dia istirahat juga besok. Opa. Opa. Oh iya. Eh, Selamat Opa. sore, Ibu. Ya, silakan Shalom, Opa. shalom Ibu Gata. Ya, selamat sore. Ya. Ada yang mau tanya Pak? Iya. Aku mau tanya ini di Kisah Rasul pasal 2 ayat 46. Iya. Duh, apa itu ya bunyinya ya? Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Yang memecahkan roti dengan bergilir di rumah masing-masing ini, apa itu masih masuk apa itu ya? Ekaristi, apa namanya istilahnya kalau di Katolik itu? Itu memang ekaristi Pak. Ekaristi ya. Oh, tapi kalau kami ibadah itu bukan memecah-mecahkan roti, bungkus. Ya, mecah-mecahkan apa? Gelas. Mecahkan perawan. Itu sinai nanti tuh Pak di sorga itu pecah-pecah. Ya, itu yang menjadi apa? Yang menjadi Nah, nanti Iya. dipecahin perawannya Pak di sorganya. Gimana Pak? Digilir nanti. Ha? ya itu yang maksud saya menjadi pikiran juga ya. Tapi maksudnya Pikiran gimana? biasanya kan ya di situ kan mereka apa berkumpul apa ya dia? Saya ulang lagi baca ya. Dengan Ya. bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Di dalam bait Allah mereka berkumpul ya. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Artinya di situ berkumpul beribadah di yang Iya, biasa dilakukan tiap berliturgi. Jumat itu ya. Betul. Oh, iya. Liturgi dan ekaristi. Karena Oh. di dalam liturgi lah ekaristi itu. Bukan mecah-mecah perawan ya Pak. Itu bukan. Iya Bu Gata, iya. Berarti yang menjadi pikiran saya sekarang itu kenapa di dalam ibadah-ibadah rumah tangga atau ini ya tidak dilakukan apa itu ekaristi itu atau Mungkin istilahnya mereka tidak mengerti. perjamuan kudus. Iya. Mungkin mereka tidak mengerti firman Tuhan. Iya, karena mereka pukul rata itu katanya bukan ekaristi, itu perkumpulan apa jemaat di dalam setiap jemaat, pertemuan jemaat. Ya, kenapa murid Karena itu Iya. di bait Allah lalu di rumah masing-masing? Karena saat itu gereja itu dianiaya dan mereka itu sampai di rumah-rumah gitu. Iya. Ekaristinya gitu. Karena di bait Allah kan dihalang-halangi dan bahkan tahun 70 bait Allah itu hancur. Iya. Gitu. Nah, itu saja Ibu Gata yang menjadi pikiran saya. Artinya sudah tidak, karena sudah jelas di situ di Alkitab ditulis memecahkan roti. Coba baca ya. 1 Korintus 11. Yesus itu kan memecah-mecahkan roti di perjamuan itu kan, memecah-mecah roti di situ ekaristi. Jadi Kristus itu memberikan kurban kepada kita semua, dan dia mengatakan waktu dia mengambil roti, inilah tubuhku, waktu dia mengambil cawan, inilah darahku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Dengan cara itu kita memperingati kematian Kristus. Iya, betul, Berarti Bu, iya. kurban itu dilakukan tiap hari. Iya, itu Jadi yang menjadi ekaristi itu pikiran adalah saya. Harusnya tiap hari kurban ini dilakukan. Memang tiap hari. Perjamuan kudus, iya, karena kita ini kan kita tidak tahu bahwa kita berbuat salah, berbuat Kan apa kita tingkah tidak laku tahu, kita tiap hari Iya. berbuat dosa. Ya, tidak sadar berbuat dosa dalam tiap Bukan hari. tidak sadar. Kita Iya. sadar berbuat dosa. Tetapi kita iya, tidak betul, mau betul. melakukan kehendak Tuhan. Iya. Hmm. Itu aja Bu yang saya sampaikan. Iya, Tuhan berkati Opa. Iya, kasih. Iya, kasih Ibu Agatha. Saya turun. Opa. Tenang. Pisang. Apa itu? Pisang. Halo Bu Hesti. Halo, salam Agatha. Salam Bunda. Ada yang mau ditanya? Pertama saya mau
mengucapkan terima kasih buat Agatha yang bisa memberikan penerangan, terutama saya juga Kristen nih ya, memberikan penjabaran dan pengertian yang lebih hakiki tentang firman Tuhan. Terima kasih Anjas Agatha. hakiki nggak tuh? Ngeri kali ya bahasanya. Mantap. Agatha ada lucunya juga ya. Kenapa? Ada lucu-lucunya, jadi kita nggak bosan gitu ya dengarnya ya. Sengaja ini emang disetel lucu, sebenarnya emang enggak. Biar ada aja yang kalian pikirkan ya, biar Iya, ada yang mau kalian iya, komentari gitu. Iya. Naruh aku, Pe. Naruh aku pe. Oh, pe. Naruh aku pe songoni dotot. Jangan panjang-panjang, nggak ngerti aku sedikit-sedikit aja. Ya silakan, ada yang mau ditanyakan lagi Bunda? Ada, Agatha, saya mau tanya nih, dalam kehidupan sehari-hari kan saya orangnya sensitif. Sensitif dalam arti kata saya gampang tersinggung gitu loh. Nah, mungkin tanpa disadari ya, orang mengucapkan kata-kata yang membuat saya tersinggung gitu kan ya Agatha ya. Saya sudah memaafkan, ini ajaran kasih, kita kan harus memaafkan ya orang bersalah kepada kita. Jadi saya sudah memaafkan orang tersebut, tapi saya tidak mau dekat lagi dengan dia. Apakah itu salah menurut ajaran Kristus? Karena saya tidak mau tersakiti lagi gitu loh. Jadi saya menjaga jarak dengan orang tersebut. Apakah sikap saya ini salah? Enggak, itu udah benar. Benar ya? Emang seharusnya seperti itu. Benar. Karena kan kita tahu kemampuan kita di dalam menahan rasa sakit hati gitu kan. Jadi jaga jarak itu sebenarnya hal yang baik dilakukan. Asal yang penting jangan nggak ke gereja aja itu. Oh, kalau itu saya tetap terapkan gereja, dan anak-anak saya juga saya tetap terapkan itu hari Minggu tetap ibadah. Yang utama itu ibadah, yang lain nomor 2. Gitu ya Agatha. Iya nggak apa-apa. Saya juga orangnya sensitifan gitu. Jadi saya begitu ini memaafkan tapi jaga jarak. Itu hal yang paling baik dilakukan. Oh gitu ya. Satu lagi Agatha boleh? Silakan. Satu lagi begini, itu termasuk dengan mertua saya. 23 tahun saya jadi menantu, ya. Tapi dia kurang menerima saya begitu, dengan penilaian yang mungkin menurut dia saya ini tidak termasuk kategori menantu yang dia inginkan gitu loh. Nah, saya sudah berusaha untuk mendekatkan diri dan berusaha untuk bisa menerima saya sebagai menantu gitu. Tapi dia tetap sampai detik ini tidak mau menerima saya. Terus saya melakukan itu juga gitu. Saya berdoa, saya bergumul dalam doa supaya mertua saya ini bisa menerima saya. Tapi sampai detik ini tidak gitu. Dan saya jadi putus asa dan mundur gitu. Saya mundur untuk tidak mendekati kembali gitu Agatha. Apakah saya ini juga salah gitu loh? Sebenarnya kalau ibu sudah mendoakannya tuh sudah bagus gitu. Iya. Jadi sebenarnya yang harus Anda pikirkan adalah bagaimana Allah menerima kita. Apakah kita layak di hadapan Allah? Bukan layak di hadapan manusia. Ya kalau Benar. ibu Anda sendiri seperti itu tidak mau membuka hatinya, ya sebenarnya dia yang sudah berdosa terhadap dirinya sendiri gitu. Oh, begitu ya. Nah, jadi kalau Bu Hesti, lakukanlah tugas Ibu Hesti sebagaimana seorang menantu kepada mertuanya. Udah, itu sudah saya lakukan. Iya. Nah, ini mungkin salah satu solusinya ya. Ibu sering kasih uang sama mertuanya. Iya, karena rata-rata kan inang-inang itu kan gitu ya. Benar. Ibu kasihlah emas entah berapa gram biar ya pintar-pintar kita lah menarik itu perhatiannya gitu ya. Kalaupun itu tidak berkenan di hatinya ya sudah. Memang mungkin itu sudah jadi tabiatnya. Oh gitu ya. Bu Hesti itu melepaskan pengampunan. Bu Hesti Saya lepas pengampunan. Dari awal saya lepas pengampunan. Saya nggak mau dendam. Karena itu akan mengurangi berkat saya dan anak-anak saya dan keluarga saya, rumah tangga saya. Saya tidak mau dendam. Saya lepas pengampunan, terus saya jaga jarak gitu. Iya, tapi tetap mengasihi ya. Gitu. Iya. Iya. Gitu aja, lakukan aja tugas ibu sebagai seorang menantu. Iya, itu saya lakukan. Perkawinan itu kan menyatukan antara laki-laki dan perempuan, bukan menyatukan laki-laki perempuan sama mertuanya. Enggak. Iya gitu. benar.
Jadi yang Anda utamakan itu adalah keluarga inti Anda. Iya benar. Berarti benar dong yang saya lakukan ya. Ya, itu sudah. Ya. Oke, terima kasih Agatha. Tuhan memberkati. God bless you. Bunda. Ini ada ya saran dari si Arta ya. Jambak dia inang katanya. Kurang aja. Boleh gitu Arta nggak boleh gitu ya. Apalagi udah bau tanah katanya nggak boleh. Itu artinya kita menyakiti hati orang gitu. Kita nggak boleh menyakiti hati seseorang. Tapi kalau udah gemes sekali, buatlah sekali-sekali. Jangan itu tidak untuk ditiru ya. Iya, saya mau bertanya tentang kekristenan Kak Agatha. Jadi bukan yang terlalu teologis sih, tentang apa namanya, tentang persepuluhan. Apakah bisakah persepuluhan atau nggak bisa lagi itu? Maksudnya apa, persepuluhan tidak bisa lagi apa ini? Tidak bisa lagi cerai? Ya Apa? maksudnya masih dilanjutkan karena dibilang kan di perjanjian baru sudah nggak berlaku lagi karena katanya Berlaku, nggak ada imamnya, nggak ada imam Lewi. Apa yang mau kita kasih sama imam Lewi gitu loh? oh jadi karena nggak ada Imam Lewi jadi nggak boleh. Iya, ini loh, nih makanya baca Alkitabnya, Amang. Masa aku panggil kau Amang lah ya. Oke. Coba buka Ibrani 7. Ini ya. Ayat 11 ya. Karena itu, andai kata melalui imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel menerima Taurat. Jadi ada hukum memberikan sepersepuluhan itu karena ada Lewi. Kalau tidak ada imamat Lewi, apa yang mau kita kasih? Itu kan? Oh berarti karena persepuluhan itu diatur dalam hukum Taurat. Iya, itu kan diberikan Taurat itu untuk apa? Untuk Lewi gitu loh. Lalu Mbak Agatha keimamatan Melkisedek yang menerima 1/10 dari Abraham, di mana Yesus Kristus adalah menjadi imam menurut imam keimamatan Melkisedek. Gimana ceritanya juga supaya Apa yang dibawa? Apa yang dibawa memang? Apa yang dibawa Melkisedek? Abraham memberikan 1/10. Iya. Lalu yang dibawa Melkisedek apa? Dia membawa anggur dan roti ya? Ya udah. Iya, maksudnya kan dibilang Tuhan Yesus adalah dia menjadi imam untuk selama-lamanya menurut keimamatan Ini, Pak, Melkisedek. ini, Pak. Nah, Abraham ketika ngasih Melkisedek menjadi imam, Dengar. Anda kan nggak ngerti nih. Abraham memberi 1/10 dari miliknya kepada Melkisedek. Melkisedek membawa roti dan anggur. Memangnya Melkisedek membawa kurban kambing? bukan persoalan itu Kak Agatha. Dengar. Kau harus paham sampai sini. Lewi diberikan 1/10 itu karena Lewi itu yang mengorbankan semua kurban itu. Dikasih 1/10 supaya Lewi bawa domba untuk dikorbankan. Tapi kan Yesus nggak bawa domba. Yang dibawa oleh Melkisedek itu adalah roti dan anggur. Ini paham dulu. Jadi kenapa Abraham memberi 1/10 itu kepada Imam Melkisedek? Karena Melkisedek membawa roti dan anggur. Kenapa orang Israel memberi 1/10 kepada Lewi? Karena bangsa Lewi itu yang memberikan kurban. Itu domba itu. Nih ya, masalahnya Kak Agatha. Sabar, jangan masalahnya. Kau belum paham. Dengar. Kenapa orang Israel 11 bangsa itu memberikan 1/10 untuk Lewi? Supaya Lewi ini yang mengusahakan domba-domba untuk kurban itu. Lewi itu bawa domba. Jadi sebagai gantinya, makanya orang-orang Israel itu ngasih 1/10. Ngerti dulu ini. Ya. Sampai di sini paham dulu. Bagaimana cara kurban itu? Gitu loh. Jadi kalau Abraham memberikan 1/10, maka Kristus itu memberikan roti dan anggur. Itu. Sementara Imam Lewi diberikan 1/10 karena dia bawa apa? Bawa domba untuk itu.
Jadi apakah ini berguna lagi? Kita memberikan 1/10 untuk Lewi? Ya tidak. Gitu loh. Paham nggak? Jadi kau paham dulu sampai sini. Kau aja nggak ngerti kurban kayaknya, Pak. Silakan, Pak Tian. Ya, oke, saya ngerti Kak, karena keimamatan Lewi tidak ada, maka tidak berlaku lagi lah 1/10 itu. Tetapi menjadi pertanyaan, keimamatan Melkisedek dia menerima. Kapan pernah dihapuskan pemberian Abraham ini? Saya ngerti maksud Kak Agatha bahwa karena Lewi sudah tidak berlaku lagi keimamatan mereka menurut hukum Taurat, maka tidak perlu lagi. Nah, dikatakan di Ibrani keimamatan Melkisedek untuk selama-lamanya. Ketika dia menjadi imam, yang kita tahu, atau mungkin pertanyaannya, apa sih yang Coba dibaca, dilakukan coba oleh... dulu aja baca Ibrani itu. Coba baca pelan-pelan. Iya, di dalam artinya kan bahwa keimamatan Kristus adalah menurut keimamatan Melkisedek. Oke? Nah, keimamatan Melkisedek apa Kak Agatha? Silakan jelaskan kepada Anda. Anda kan waktunya sekarang menjelaskan. Anda kan lagi Oke. berdebat untuk itu. Saya tidak, makanya sebenarnya saya hanya bertanya, karena keimamatan Melkisedek, Abraham memberikan 1/10. Nah, dikatakan tadi yang ke Agatha, kenapa dihapuskan? Karena Lewi lagi tidak bekerja. Nah, rupanya zaman perjanjian baru, zaman keimamatan Yesus adalah menurut hukum Melkisedek, bukan hukum, menurut peraturan Bapak baca Melkisedek. dulu Ibrani 7 dari ayat 11 sampai 17 biar Anda paham, jangan emosi dulu, baca aja. Iya, bukan emosi Kak. Dibacain aja, dibacain aja. Anda baru dapat satu ayat, Anda menyimpulkan. Silakan dibaca sampai bawah. Ibrani berapa? 10 dari ayat 7. 11. 7 ayat 11. Dari ayat 11 sampai bawah. Ya, karena imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah dengan sendirinya, akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan sesuatu apapun tentang imam-imam. Dengan hal itu, jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Dan tentang dia diberi Tadi kesaksian. bukan berdasarkan peraturan manusia lagi. Kalau Lewinya aja udah nggak ada. Terus mau apa? 1/10. Betul Kak Agatha, tapi kan yang dimaksud ini Melkisedeknya kita sudah hilangkan Lewi Melkisedek, apa namanya Kak Agatha, bahwa tidak berlaku lagi. Tapi yang saya tanya, keimamatan Melkisedek yang tidak pernah dibatalkan apa? Melkisedek bawa apa saya tanya? Melkisedek Iya, bawa tapi maksudnya kan di keimamatan dia, jadi Abraham karena dia diberkati oleh imam itu, Abraham memberikan kepada dia kan? Karena Melkisedek memberkati Abraham, lalu Abraham memberikan 1/10. Dan berarti sedang menunjukkan bahwa itulah keimamatan Melkisedek. Sekarang saya tanya. Menjadi Sekarang saya pertanyaan. tanya apa? Memangnya hukum Taurat udah ada di zaman Abraham? Iya betul Kak Agatha, artinya yang dibatalkan hukum Taurat. Sedangkan Siapa keimamatan yang membatalkan Melkisedek hukum Taurat? yang digenapi hukum Taurat. Lalu? Nah, Melkisedek kan belum pernah dibatalkan keimamatannya. Memangnya? Yang menerima Iya, sekarang saya tanya. 1/10 dari Abraham. Kita tidak nyangkut lagi tentang Sekarang saya Musa. tanya Anda. Sekarang saya tanya Anda. Abraham masih ada? Bukan persoalan itu Kak Agatha. Terus Anda Persoalannya kenapa? ini imam, artinya Abraham memberikan teladan, memberikan kepada Melkisedek, bukan berdasarkan hukum Taurat. Dan dikatakan di Ibrani, keimamatan Yesus menurut peraturan Melkisedek yang Sekarang tidak saya pernah tanya bisa Anda. dibatalkan. Sekarang saya tanya Anda. Abraham memberikan 1/10 untuk apa? Maksudnya?
Kok maksudnya? Saya tanya, Abraham memberikan 1/10 dari miliknya kepada Melkisedek untuk apa? Karena dia telah diberkati oleh imam yang Allah yang maha tinggi. Jadi kalau seolah-olah Dari mana keagamaan, dalilnya? Di mana dalilnya dikatakan seperti itu? Coba baca, carikan dalilnya sama saya. aduh, di kejadian berapa ya? Ya terserah Bapak, kejadian berapa? Ntar kaget sih. Sabarlah kaget ah. Oh ini Bukan nggak sabar, pertemuan tapi nggak Abraham sabar. dengan Melkisedek. Oke, di ayat berapa ya? Mulai aja dari ayat Oke. 7. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Oke. Lalu ia memberkati Abram. Karena dia seorang imam, ia memberkati Abram. Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Sekarang saya tanya, orang Kristen menang dari apa? Maksudnya? Loh, di sini kan Abraham memberikan 1/10 dari dia memenangkan perang, toh? Iya, dari semua yang Tanya, dimilikinya. Maksudnya orang dari Kristen, semuanya. iya. Sekarang saya tanya, itu kan dari apa yang berhasil dia menangkan dalam peperangan. Sekarang saya tanya, orang Kristen menang perang apa? Sebenarnya pertanyaannya kata bukan itu. Loh, kok Dia bukan memberikan itu? karena itu yang ada padanya saat itu. Bukan persoalan Abrahamnya, Coba kakak Anda Agatha. baca lagi aja dari ayat 18 yang tadi Anda baca. Iya, bukan persoalan Baca Abraham yang lagi, Anda kumaksud. membaca tidak mengerti. Baca. Oh, jadi maksudnya yang hanya bisa kita berikan hanya kalau menang perang. Itu karena udah hukum di perang masalah saat itu, Kak Agatha. Artinya Makanya kalau jangan mereka menang ikut perang, peraturan manusia, katanya di Ibrani tadi. Kan udah dibilang. Makanya kau jangan ikuti peraturan manusia. Jadi atas dasar apakah Abraham memberi 1/10? Karena dia menang perang kan? Terus kamu menang perang emang? Itu yang saya bilang. Kamu tidak mengerti ayat Alkitab. Sekarang saya tanya, di mana Yesus memungut 1/10 ketika dia memberikan roti dan anggur, memberikan nyawanya kepada murid-muridnya? Di mana? Tunjukkan sama saya. bukan tentang Yesusnya loh, Kak Agatha. Melkisedek itu Yesus. Anda sekarang ini percaya Yesus imam kita kan? Tadi udah dibaca kan? Anda mengerti dulu. Dengarkan Anda, baik-baik dengarkan. Sekarang saya tanya, Tuhan Yesus menuntut apa? Ketika dia membawakan tubuhnya, roti dan anggur, dia menuntut apa dari kamu semua? Saya tanya. Oke, Nuntut Kak apa Agatha. Tuhan Yesus dari kamu? Bukan, Kekudusan Kak kamu. Agatha. Dengar, Tuhan Yesus minta kekudusan kamu. Bukan minta 1/10 dari hartamu. Ketika Yesus datang menyerahkan tubuhnya, ini kita bicara Melkisedek. Bicara imam kita yang sekarang. Bukan bicara imam Lewi. Dengar. Ketika Kristus menyerahkan tubuhnya, roti dan anggur, dia minta apa? Dari semua orang Kristen. Minta apa Tuhan Yesus sama kau? Minta ketaatanmu. Makanya sudah saya bilang, kamu jangan ikut peraturan manusia. Ini kata Alkitab. Kamu membaca tetapi kamu tidak mengerti. Kenapa? Takut kok nggak dapat perpuluhan lagi? Ya. Hah? Takut jemaat kau udah nggak Bukan, Kak ngasih Agatha. perpuluhan sama kau? Nah, Bukan itu maksudnya. ini apa Maksud. ya? Sekarang renungkan. Ya, saya tidak mau berdebat dengan Anda. Saya tahu Anda. Ya. Ketika dengar. Ketika Melkisedek datang menyongsong Abraham. Melkisedek itu membawa roti dan anggur. Itu adalah tipologi dari Kristus. Abraham pulang dari memenangkan bangsa-bangsa. Itu. Maka dia memberi 1/10 dari situ. Masuk ke dalam keimamatan Lewi di zamannya Harun. Harun itu adalah imam. Musa itu adalah nabi, ya. Di situ, di dalam 12 suku bangsa Israel, ya. Kenapa Lewi itu diberikan 1/10 dari setiap apa yang dimiliki bangsa Israel? Karena Lewi tidak memiliki bagian. Dan sekarang imam kita itu adalah Kristus Yesus. Dia dari Yehuda. Di sini sudah dikatakan,
Tentang Yehuda, Musa tidak menulis apapun. Nih, kau dengar baik-baik ya. Sebab itu yang dimaksud di sini termasuk suku lain. Dari suku ini, suku Yehuda, tidak ada seorang pun yang melayani di mezbah. Sebab sudah jelas bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Mengenai suku itu, Musa tidak mengatakan apapun. Jangan main-main, ya. Jangan kamu mencari uang dari jemaatmu. Ingat itu. Kamu kalau mau melayani, layanilah Allah dengan setulus hati. Jangan kau meraup keuntungan, jangan kau memperkaya dirimu hanya dari khotbahmu itu. Ingat itu. Ya. Jadi kalau kamu percaya dengan Kristus, Kristus itu tidak pernah menuntut 1/10 dari apa yang kau punya. Kristus itu menyerahkan dirinya itu. Lebih mahal dari domba ya. Lebih mahal dari apapun yang diberikan Abraham kepada Melkisedek. Apa yang dibawanya? Tubuhnya, darahnya. Kalau Kristus itu membawa tubuh dan darahnya, apakah yang pantas kamu serahkan? Serahkanlah tubuh dan darahmu itu dalam kekudusan. Itu maksudnya. Jadi jangan menafsir sembarangan. Gitu ya.